Bab 623. Drama besar dipentaskan. Bunuh. Bunuh untukku. Setelah tertawa terbahak-bahak, Harliye melolong begitu keras sehingga seluruh aula cabang ke-9 bisa mendengar lolongannya. Hal yang sama berlaku untuk aula sekte King Yun lainnya. Seperti Qilian Zong dan Jelvin Zong, yang menggunakan metode yang sama dengan Harliye. Tetapi apapun kondisinya, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menjaga formasi kehampaan. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya adalah acara utama. Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang mengejutkan Sekte King Yun. Dan bala bantuan dari markas Sekte King Yun juga akan mengejutkan mereka. Karena semua orang mengira formasi kehampaan di setiap aula telah dihancurkan. Siapa yang mengira pasukan markas Sekte King Yun tiba-tiba datang? Di sini, Master Sekte Han Yue sudah mencapai Harliye, menghalangi 9 Master Puncak Alam Kongming yang mengepung Harliye. Namun, Harliye mengayunkan pisau perak hantu dan langsung pergi menyerbu ke Nancy Ji dan Faro Zhao di kehampaan. Bang, bang, bang. Melihat dari kejauhan, Nancy Ji dan Faro Zhao bertarung dengan penuh semangat, dan masing-masing terluka. Di satu sisi, Nancy Ji menggantung lentera teratai di kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 3 warna. Setiap kali dia bergerak, itu adalah kekuatan gaib yang tak tertandingi. Metode rahasia Xuanling muncul satu demi satu. Di satu sisi, rambut Faro Zhao acak-acakan, matanya mengerikan, dan wajahnya yang berdarah bahkan lebih menakutkan di malam yang gelap. Seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka, yang membuat hati orang bergetar. Terima pisauku. Harliye datang untuk membunuh tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saat pisau berayun, muncul cahaya pisau yang tak tertandingi. Pergi. Faro Zhao berteriak marah. Telapak tangan dikelilingi cahaya ilahi ungu yang menyatu menjadi telapak bintang 5. Ditembakkan dari langit, memecahkan cahaya pisau Harliye. Dan bahkan Harliye kaget dan mundur beberapa langkah. Ding! Secepat kilat, Nancy Ji mengayunkan pedangnya dan menebas cahaya pedang yang tak tertandingi, hampir membelah Faro Zhao di tempat. Faro Zhao meraung, membakar esensi darah. Kekuatan tempurnya tiba-tiba naik 1 tingkat, dan sebuah abjad kuno yang aneh terukir di antara alisnya. Yang terpenting adalah rambutnya berubah menjadi ungu tua. Aku benar-benar meremehkanmu. Harliye membawa pisau perak hantu dan memutar lehernya dengan ganas. Di sisi lain, momentum Nancy Ji juga meningkat. Ada abjad kuno yang cantik yang terukir di antara alisnya juga. Dan 3 helai aura ungu, nila dan biru berlama-lama di sekitar tubuhnya, membentuk cahaya 3 warna. Keduanya bersama-sama menghalangi Faro Zhao di kehampaan. Kalian harus mati. Faro Zhao berteriak marah. Aura berwarna darah terbang dari alisnya, dan itu terus tumbuh besar di atas kehampaan, membentuk lautan berwarna darah, bergolak, menutupi langit dan menutupi bumi. Selama periode itu, masih ada suara ratapan hantu. Samar-samar orang bisa melihat sosok-sosok yang berjuang di dalamnya. Sial, ini lautan darah dari pembunuhan berapa banyak orang. Kulit kepala Harliye mati rasa ketika melihatnya. Bang! Dengan raungan, Nancy Ji juga mengorbankan lautan Xuanling, menghalangi lautan darah Faro Zhao. Ayo pergi. Harliye mengayunkan pisau ke atas dan menebaskan cahaya pisau sepanjang 20 kaki. Huff! Faro Zhao mendengus dingin, mengangkat 1 tangan ke langit, mengumpulkan kekuatan misterius.
diringkas menjadi sidik jari besar, dan menghancurkan cahaya pisau Harley Ye yang membumbung ke langit. Sialan, Harley Ye berhenti tiba-tiba. Jika bukan untuk menyamarkan identitasnya, jika yang dia tebas adalah tebasan 8 penjuru, itu akan membuat Faro Zhao kewalahan. Segel Xuanling 9 langit, jari Xuanling 9 langit, larangan Xuanling 9 langit. Sambil berbicara, Nancy Ji telah melakukan metode larangan satu demi satu, menjalin misteri dan kekuatan gaib, menginspirasi kekuatan klan dewa, dan membentuk kekuatan spiritual 3 warna cahaya ilahi yang tak tertandingi, yang langsung menembus dada Faro Zhao bagaikan hujan deras. 3.000 bunga dunia, angin meniup debu, sebelum Faro Zhao bisa berdiri kokoh. Nancy Ji membentuk segel metode larangan lagi. 3 metode rahasia terjalin, dan ada kekuatan misterius yang menjatuhkan Faro Zhao. Aku datang. Harley Ye menerkamnya, meninggalkan lubang darah di tubuh Faro Zhao, lalu membalik tangannya dan menerbangkan Faro Zhao lagi, lalu turun ke langit dengan cahaya pisau. Puff! Dengan percikan darah, salah satu lengan Faro Zhao dipotong di tempat. Faro Zhao meraung seperti guntur. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menghentikan serangan Harley Ye dan Nancy Ji. Manfaatkan luka untuk bunuh dia. Harley Ye hendak bergegas untuk memberikan tembakan kepada Faro Zhao. Tetapi setelah mengambil satu langkah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah. Lebih tepatnya ke reruntuhan mansion ketua aula. Karena dia merasakan kekuatan besar yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa bala bantuan Sekte Qin Yun telah datang. Tentu saja, semua tindakannya palsu. Semua hanya untuk disembunyikan dari publik. Karena dia tahu dari awal bahwa bala bantuan Sekte Qin Yun akan datang. Dia bisa melihatnya. Nancy Ji, yang berada di sisi yang berlawanan, secara alami juga menyadarinya. Dia mengerutkan kening ketika melihat reruntuhan. Cahaya ilahi berkilau di matanya yang indah. Seolah-olah dia bisa melihat melalui reruntuhan yang runtuh dan melihat formasi teleportasi kehampaan yang besar berputar cepat. Tiba-tiba, wajahnya berubah jelek. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Formasi teleportasi kehampaan tidak dihancurkan. Tidak hanya tidak dihancurkan, tetapi bala bantuan dari Sekte Qin Yun akan segera datang. Di tempat kejadian, yang memiliki wajah paling tidak percaya adalah Faro Zhao. Karena semua ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Di tempat, wajahnya berubah dari mengerikan menjadi ekstasi. Bala bantuan dari markas Sekte Qin Yun tiba. Artinya, tidak jelas siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Bajingan! Harley Ye mengutuk keras dan meraung pura-pura gila. Di mana orang sebelum Sekte Zheng Yang itu? Bukankah katanya formasi teleportasi kehampaan hancur? Oke, benar-benar pandai memfitnah. Membuat kedua belah pihak yang bertarung tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, semua orang Sekte Heng Yue memelototi orang-orang Sekte Zheng Yang. Dan sekarang orang bodoh itu dapat mendengar arti kata-kata Harley Ye. Semuanya dimainkan oleh lelaki tua berbaju ungu dari Sekte Zheng Yang. Tentu saja, jika kamu pergi mencari orang tua berbaju ungu pada saat ini, kamu tidak akan dapat menemukannya. Karena dia telah dibakar menjadi kehampaan oleh tubuh inkarnasi Harley Ye. Dan tubuh inkarnasi Harley Ye yang menipu semua orang telah lama menghilang. Dalam sekejap, Nancy Ji telah memburu formasi teleportasi kehampaan seperti cahaya ilahi.
berharap untuk menghancurkan formasi teleportasi kehampaan sebelum bala bantuan dari Sekte Qing Yun tiba. Di sini, Harley Ye juga secara mencolok memburu ke sana. Dan tentu saja dia harus memainkan akting yang lengkap. Tinggal mengetahui bahwa Harley Ye dan Nancy Ji akan menghancurkan formasi teleportasi kehampaan. Faro Zhao mendengus dingin. Lautan darah yang mengerikan melonjak ke langit. Ruang hancur inci demi inci. Dan setengah dari kekosongan runtuh bersamanya. Hentikan dia. Aku akan menghancurkan formasi. Tiba-tiba Harley Ye berteriak. Mendengar suara itu, Nancy Ji yang menukik ke bawah, membeku dan tiba-tiba berbalik. Jurus lautan Xuanling melonjak ke langit, menghalangi lautan darah Faro Zhao. Di sini, Harley Ye telah tiba di formasi teleportasi kehampaan. Dan pisau perak hantu juga telah diangkat di atas kepalanya. Kenapa masih belum datang? Secepat kilat, gumam Harley Ye dengan suara pelan. Namun pisau perak hantu yang diangkat tidak serta-merta jatuh. Di mata semua orang, pria ini malah mencongkel lubang hidungnya terlebih dahulu, lalu menebasnya. Bang! Adegan yang dibayangkan di mana formasi teleportasi kehampaan rusak tidak terjadi, melainkan suara benturan logam terdengar. Pisau Harley Ye sepertinya tersayat di batu baja dan terlempar di tempat. Ketika semua orang melihat, sosok Gilbert telah berjalan keluar dari formasi teleportasi kehampaan. Dan sepertinya pisau Harley Ye sebelumnya diguncang oleh telapak tangan orang ini. Guru, leluhur, sontak, warga Sekte Qing Yun berteriak keras. Dan suara mereka penuh semangat. Karena sosok Gilbert adalah leluhur Sekte Qing Yun. Orang Nanchu menyebutnya sebagai leluhur Sekte Qing Yun. Di sini, Harley Ye, yang berdiri kokoh secara susah payah pun memandang leluhur Sekte Qing Yun. Dan terdengar teriakan gunung dan laut. Sudut mulutnya berkedut. Datang. Banyak orang. Bersambung. Bab 624. Leluhur Sekte Qing Yun. Bang! Begitu kata-kata Harley Ye jatuh, di belakang leluhur Sekte Qing Yun ada gerbang cahaya yang tingginya ratusan kaki. Segera, ada orang-orang yang melonjak di gerbang cahaya. Entah mengendarai pedang terbang, atau spiritualitas monster, atau awan dan kabut terbang. Semuanya bermomentum tinggi dan memancarkan kecemerlangan ilahi alam Lim Su. Bang! Mungkin karena aura orang-orang ini sangat kuat sehingga setengah dari kekosongan runtuh sebelum orang-orang keluar. Bala bantuan Sekte Qing Yun tiba. Bahkan leluhur Sekte Qing Yun datang sendiri. Kali ini, orang-orang Sekte Han Yue dan wajah orang-orang Sekte Zeng yang langsung berubah sangat jelek. Dengan bala bantuan markas Sekte Qing Yun, kekuatan tempur Sekte Qing Yun melampaui mereka. Dan jumlah master jauh lebih banyak dari mereka. Bunuh dan jangan tinggalkan siapapun. Leluhur Sekte Qing Yun bersuara keras dan langsung bergabung dalam pertempuran. Menyapu dengan satu telapak tangan. Dan orang-orang Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang mengosongkan area yang luas di tempat. Bertarung dengan mereka. Suara Harley Ye juga sangat keras. Dan serigala melolong bergema melalui aula cabang ke-9 Sekte Qing Yun. Dan dia benar-benar memimpin. Memegang pisau perak hantu. Mengayun sepanjang jalan. Di belakangnya ada genangan darah dan tubuh berdarah di mana-mana. Di sisi lain, Nancy Ji masih bertarung melawan Faro Zhao. Tetapi wajahnya sangat jelek. Situasi pertempuran saat ini berada di luar kendalinya.
Kedatangan bala bantuan dari Sekte Qing Yun telah membuat situasi yang menguntungkan menghilang. Dibandingkan dengan dia, momentum Faro Zhao menjadi lebih tirani. Ketika bala bantuan tiba, dia cukup percaya diri. Kekuatan magis yang tak tertandingi sering dimainkan. Biarpun kekuatan bertarung Nancy Ji sangat bagus, dia juga dipukuli dan terus mundur. Bunuh. Orang-orang Sekte Qing Yun bergabung. Leluhur Sekte Qing Yun bertanggung jawab. Moral mereka sangat tinggi. Dan momentum mereka sangat besar. Seperti lautan. Menenggelamkan pasukan koalisi Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng Yang. Bunuh. Pasukan koalisi Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng Yang juga saling meraung. Dan itu benar-benar menarik perhatian. Kedua pasukan bersatu dalam pemahaman diam-diam. Dan momentum mereka tidak lemah. Dan mereka bertarung dengan Master Sekte Qing Yun. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk 8 aula cabang Sekte Qing Yun lainnya. Untuk alasan tertentu, formasi teleportasi ilusi dengan cerdik diawetkan. Dan bala bantuan dari markas Sekte Qing Yun tiba. Dan situasinya menjadi semakin buruk. Puff, puff, puff. Saat bunga darah mekar, Harley Ye juga menjadi gila. Untuk mengatakan bahwa orang ini benar-benar tidak tahu malu. Semua orang adalah pasukan lawan pasukan dan jenderal lawan jenderal. Tapi orang ini malah menyusup di antara pasukan. Namun, jenderal ini membunuh para prajurit di sini. Tetapi Jenderal Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng yang celaka. Awalnya, ada lebih sedikit master tingkat tinggi dari Sekte Qing Yun. Karena ketidakmampuan orang ini, para master terbunuh terus terbunuh. Aku tidak merasa sakit hati. Harley Ye menyayat alam lingsu Sekte Qing Yun dengan pisau. Dan mengambil waktu untuk mengupil. Changsing, berikan nyawamu. Dengan mendengus dingin, leluhur Sekte Qing Yun yang menghempaskan satu master Sekte Zheng yang dengan satu telapak tangan datang langsung kepadanya dengan aura pembunuh. Sebelumnya dia masih bertanya-tanya, di mana ketua aula Sekte Heng Yue Changsing. Setelah memindai sekeliling, dia menemukan bahwa dia bersembunyi di sudut untuk membunuh para prajurit. Sialan. Melihat leluhur Sekte Qing Yun datang, Harley Ye berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Belum lagi dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia masih tidak bisa melawan leluhur Sekte Qing Yun. Karena perbedaannya terlalu besar. Tetap tinggal. Tangan besar leluhur Sekte Qing Yun menghantam langit. Dan segel besar yang menutupi langit terbanting. Di tempat, Harley Ye ditampar oleh telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan leluhur Sekte Qing Yun begitu kuat sehingga setengah dari kekosongan runtuh. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang Sekte Heng Yue, Sekte Zheng Yang dan Sekte Qing Yun semua terkena imbas. Mereka yang berkultivasi lemah berubah menjadi kabut darah di tempat. Di sini, Harley Ye bangkit dengan kondisi mengenaskan. Tanpa berpikir, langsung bangkit dan kabur. Mau pergi kemana? Leluhur Sekte Qing Yun mengesankan di langit. Mengendarai awan dan kabut menyerbu kemari. Dengan kekuatan magis yang tak tertandingi. Bang, bang, bang. Langit dan bumi meraung. Beberapa aula yang tersisa dari aula cabang ke-9 Sekte Qing Yun juga terguncang dan runtuh. Dan lebih banyak orang terlibat dalam fluktuasi yang kuat ini. Selanjutnya, Harley Ye dengan sempurna menunjukkan semangat tak tahu malunya. Dia berguling dan merangkak, melarikan diri tanpa jejak sedikit pun dari ketua aula. Terlebih lagi,
Hal yang paling menyakitkan bagi leluhur sekte Kim Yun adalah orang ini selalu berlari ke arah yang ramai. Sehingga setiap kali leluhur sekte Kim Yun menembak, tidak hanya orang sekte Han Yue dan sekte Zheng yang berubah menjadi kabut darah, tetapi juga orang-orang sekte Kim Yun tidak bisa lepas dari nasib buruk yang terpengaruh. Aku tidak merasa sakit hati. Alasan Harley Ye sangat masuk akal. Bagaimanapun, itu bukan orang aku. Aku tidak merasa sakit hati untuk siapapun yang mati. Tekan. Leluhur sekte Kim Yun marah. Dengan identitasnya, ia menggunakan senjata spiritual atribut. Itu adalah papan Bagua yang melesat lurus ke langit dan langsung menjadi beberapa puluh kaki besar. Namun, sebelum kekuatan papan Bagua dapat diaktifkan, Harley Ye kabur, dan dia kabur begitu cepat, seperti belut, sehingga tidak bisa menangkapnya. Puff, puff, puff. Namun, Harley Ye lolos dari penindasan papan Bagua, tetapi orang-orang di bawah yang celaka. Tekanan dan kekuatan papan Bagua yang kuat membuat orang-orang dari 3 sekte yang masih dalam perang langsung terbunuh banyak. Sial. Leluhur sekte Kim Yun menggertakkan giginya dan segera menerima papan Bagua. Dia bisa melihat bahwa untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu seperti itu, dia tidak dapat menggunakan serangan pengaruh besar. Bukan hanya tidak bisa mengenainya, bahkan akan membunuh orang sendiri. Untuk menghadapi bajingan seperti itu, kamu harus menggunakan satu serangan besar secara khusus. Setelah mengetahui hal ini, leluhur sekte Kim Yun melangkah beberapa puluh kaki dalam satu langkah. Segera mengangkat tangannya dan menunjuk sebuah lubang di kehampaan. Buset, merasakan dingin di punggungnya. Semua bulu kuduk di tubuh Harley Ye berdiri. Secepat kilat, dia tiba-tiba berbalik dan memblokir pisau perak hantu di depannya. Bang! Klik! Kedua suara ini bersamaan. Leluhur sekte Kim Yun menghantam pisau perak hantu dengan satu jari dan membuat suara tabrakan logam. Tetapi detik berikutnya, pisau perak hantu itu tertusuk oleh cahaya dan bahkan tubuh Harley Ye tertusuk. Sialan. Harley Ye memarahi sebentar. Dia terlalu menghargai pisau jiwa hantu Changsing. Itu terlihat sangat hebat dan mendominasi. Tetapi itu tidak sekuat pedang Tian Ke miliknya. Kamu menakjubkan. Harley Ye memarahi lagi, menoleh dan berlari. Gerak kakinya sangat misterius, dan sosoknya seperti hantu. Namun, mereka yang berperang juga telah belajar untuk menjadi pintar. Sehingga dimanapun dia berlari, mereka yang bertarung akan segera menghindari keempat arah, agar tidak terpengaruh. Weng, weng, weng. Leluhur sekte Kim Yun terus mengangkat tangannya, dan cahaya ilahi yang menyerang satu persatu mengenai Harley Ye, dan suara dentang itu sangat keras. Aku bersembunyi, aku bersembunyi, aku bersembunyi. Di depan, kemampuan Harley Ye untuk melarikan diri juga luar biasa. Setelah terluka parah, dia belajar menjadi pintar dalam sekejap. Serangan tunggal leluhur sekte Kim Yun tidak dapat diblokir dengan mudah. Cara terbaik adalah menghindarinya. Fakta telah membuktikan bahwa strateginya masih sangat tepat. Dan orang yang kompeten seperti leluhur sekte Kim Yun pun sangat marah. Hentikan dia. Pada akhirnya, teriakan marah leluhur sekte Kim Yun mengguncang langit. Segera, ada orang dari 4 atau 5 arah menyerbu. Masing-masing dengan aura pembunuh yang mengerikan. Masing-masing dengan aura yang kuat. Dan setiap basis kultivasi juga merupakan puncak alam Kong Ming. Mereka menyerang Harley Ye dari segala arah. Melihat ini,
Harley Ye mengangkat alisnya, melirik dengan tergesa-gesa, dan menyerbu ke timur. Karena dia merasa bahwa Master Sekte King Yun dari timur. Meskipun basis kultivasi berada di puncak alam Kongming, auranya tidak terlalu stabil. Jelas belum lama masuk alam ini. Orang seperti itu akan sedikit lebih lemah. Tinggal saat berbicara, Master Sekte King Yun dari timur sudah membanting telapak tangannya. Sialan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Harley Ye bergegas dengan pisau, membelah telapak tangan Master Sekte King Yun itu, lalu memukulnya lagi. Master Sekte King Yun diledakkan oleh Harley Ye di tempat. Sebuah celah terbuka, dan Harley Ye melangkah melewatinya dan melompat keluar dari pengepungan. Bunuh dia. Leluhur Sekte King Yun datang untuk membunuhnya dan sangat marah sehingga belasan alam Kongming mengepung Harley Ye. Bang, bang, dentang, bang. Aula cabang ke-9 Sekte King Yun sangat hidup. Ada banyak suara seperti raungan dan teriakan pembunuhan, yang semuanya dibuat oleh Harley Ye dan mereka yang mengelilingi Harley Ye. Adegan ini benar-benar pemandangan yang indah. Melihat kehampaan dari kejauhan, Harley Ye melarikan diri di depan, dan di belakangnya ada sekelompok besar orang yang mengejar untuk membunuhnya. Itu spektakuler. Bersambung.